Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Iza Suryadi, NIM 310119012639 dari Prodi Sistem Informasi Teknik Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran berbasis IT. Media pembelajaran berbasis IT. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Saat ini, teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata (word process), tetapi juga sebagai sarana belajar multimedia yang memungkinkan peserta didik membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Sajian multimedia berbasis komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan, misalnya rancangan grafis dan animasi. Multimedia berbasis komputer dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. Misalnya, penggunaan simulator kokpit pesawat terbang yang memungkinkan peserta didik dalam akademi penerbangan dapat berlatih tanpa menghadapi risiko jatuh. Contoh lain dari penggunaan multimedia berbasis komputer adalah tampilan multimedia dalam bentuk animasi yang memungkinkan mahasiswa pada jurusan eksakta, biologi, kimia, dan fisika melakukan percobaan tanpa harus berada di laboratorium. Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu jaringan network yang dapat memberi kemungkinan bagi siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar secara luas. Jaringan komputer berupa internet dan web telah membuka akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan terkini dalam bidang akademik tertentu. Diskusi dan interaksi keilmuan dapat terselenggara melalui tersedianya fasilitas internet dan web di sekolah. Penggunaan internet dan web tidak hanya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan akademik siswa, tapi juga bagi guru. Internet dan web dapat memberi kemungkinan bagi guru untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang menjadi bidang ampuhnya. Melalui penggunaan internet dan web, guru akan selalu siap mengajarkan ilmu pengetahuan yang mutakhir kepada siswa. Hal ini tentu saja menuntut kemampuan guru itu sendiri untuk selalu giat mengakses website dalam bidang yang menjadi keahliannya. Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk pembelajaran individual di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Pola bermedia. Keunggulan sistem pembelajaran berbasis IT. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung, sehingga akan menambah motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Yang keempat, media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel. Yang kelima, membawa objek yang sukat didapat atau berbahaya ke dalam lingkungan belajar. Yang keenam, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menampilkan objek yang tidak dapat dilihat secara langsung. Sistem pembelajaran berbasis IT meliputi. Di sini ada persiapan mencakup analisis kurikulum, analisis kebutuhan maupun desain. Selanjutnya ada pembelajaran. Metode yang digunakan secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu metode klasikal, metode kelompok, dan metode individual.
Beberapa bentuk penggunaan media komputer yang dapat digunakan dalam pembelajaran meliputi penggunaan multimedia presentasi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. Media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia proyektor yang memiliki jangkauan pancar yang cukup luas. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan komoditas belajar siswa. Yang kedua, CD multimedia interaktif. CD interaktif dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah, sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa, terutama komputer. Terdapat dua istilah dalam perkembangan CD interaktif ini, yaitu Computer Based Instruction (CBA) dan Computer Assisted Instruction (CAA). Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia. Terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafis. Beberapa model multimedia interaktif diantaranya terbagi menjadi 4, yaitu model drill, model tutorial, model simulasi, dan model games. Video pembelajaran. Selain CD interaktif, video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran di SD. Video ini bersifat interaktif. Tutorial membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Siswa juga dapat secara interaktif mengikuti kegiatan praktek siswa yang diajarkan dalam video. Penggunaan CD interaktif di SD cocok untuk mengajarkan suatu proses, misalnya cara penyerbukan pada penggunaan, teknik kalkulasi, pembelahan sel, proses respirasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada internet. Internet, singkatan dari Interconnection and Networking, adalah jaringan informasi global. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, geografi, rekaman, laporan, dan data statistik. Siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi seorang analis, tidak hanya konsumen informasi saja. Mereka menganalisis informasi yang relevan dengan pembelajaran dan melakukan pencarian yang sesuai dengan kehidupan nyatanya. Siswa dan guru tidak perlu hadir secara fisik di kelas, classroom meeting, karena siswa dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran serta ujian dengan cara mengakses jaringan komputer yang telah ditetapkan secara online. Siswa dapat belajar bekerja sama, kolaborasi satu sama lain. Mereka dapat saling berkirim elektronik email, untuk mendiskusikan bahan ajar. Selain mengerjakan tugas-tugas pembelajaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru, siswa dapat berkomunikasi dengan teman sekelasnya. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Dan yang ketiga, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Mohon saran. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.